Kapan kita bisa sistem berdemokrasi kita, sistem politik kita ini bisa berubah ke arah yang lebih baik. Tapi kalau kita dipertontonkan dengan hal seperti itu, siapapun yang jadi nanti partai yang lain akan mengikuti juga tidak. Yang lain, oh ini bisa. Jadi itu seperti itu. Begitu Bung Chandli. Yang menarik juga Bung Berti terkait isu rangkap jabatan. Kita ketahui Pak Sekprov Silangin selain Sekprov, dia juga belum lama ini mengemban jabatan sebagai komisaris utama Bank Selutgo. Ini juga menjadi bahan pro kontra di publik. Menurut Bung Berti sendiri ini gimana? Soal rangkap jabatan. Kalau soal rangkap jabatan sebetulnya tidak diatur. Karena memang posisi komisaris itu memang harus ada unsur birokrat. Keterwakilan, karena pemegang sahamnya seperti itu. Tetapi dalam aturan yang saya juga baru baca oleh Otoritas Jasa Keuangan mengatur tentang tata kelola bank-bank daerah ya. Bank-bank daerah ini kan ada beberapa kategori. Ada kategori menyangkut dia sudah perusahaan daerah atau dia koperasi. Dan di dalamnya mengatur tentang dewan pengawas atau komisaris. Kalau di perusahaan daerah, BUMD itu namanya dewan pengawas. Kalau di bank itu komisaris. Cuman memang dalam pasal 3 saya baca memang yang diatur lebih kepada komisaris independen yang tidak boleh ada hubungan keakraban, hubungan kedekatan keluarga. Nah, itu. Dan saya pikir pasti itu ke semua komisaris. Nah, itu yang saya mensorot. Hubungan kekeluargaan ini yang saya mensorot lebih ke yang kita tahu bersama ya. Ada hubungan kekeluargaan kan antara mungkin jabatan Sekprovnya, komisaris utamanya, dan penguasa di Sulawesi Utara. Nah, itu yang lebih saya sorot sebetulnya. Soal rangkap jabatan sih tidak terlalu bagaimana ya, tidak terlalu. Tapi hubungan-hubungan kekeluargaan ini justru yang perlu kita soroti bersama. Kalau soal rangkap jabatan dalam pemerintahan itu biasa. Ketika terjadi soal profesionalitas kalau rangkap jabatan, apalagi kan tanggung jawab sebagai Sekprov dan tanggung jawab sebagai komut itu besar. Apakah juga sebenarnya tidak ada kader-kader lain? Nah, memang begini. Posisi secara profesional memang katakanlah kita pikir memang akan pengaruh juga karena jabatan Sekprov ini kan motor. Baru komisaris utama lagi, komisaris utama juga memang juga dia juga saya lihat tugas kewenangannya dalam aturan itu cukup luar biasa ya, sehingga memang perlu disoroti juga. Tapi itu saya mau masuk bahwa secara aturan memang tidak ada. Yang ada itu justru hubungan kekeluargaan itu yang kita ini. Namun memang betul juga apa yang disampaikan Bung Chandli akan terganggu nggak? Terganggu pasti. Terganggu. Karena dengan posisinya dia sebagai sekretaris provinsi dan juga dia merangkap sebagai komisaris utama. Dan ini semua ujung-ujungnya bicara ya keakraban dinasti-dinasti politik ini. Terkonek dengan ya tadi saya bilang dewan, ketua DPRD-nya, terus komisaris utamanya. Ini juga nanti kalau mau hearing panggil Bang Selutgo besok-besok dewan panggil misalnya ya kan dewan bisa panggil pemegang. Ya ketemu lagi dengan sama juga. Itu kan begitu putar-putarnya. Ini kan tidak bagus lah kita dipertontonkan dengan begini kan. Itu karena ya besok misalnya katakanlah ada aspirasi kita bawa di dewan, tolong hearing, ya kan dewan panggil. Hubungannya komisaris utamanya yang punya tanggung jawab juga mengawasi kinerja direksi, ada hubungan lagi dengan ketua dewan, ya kan? Ini kan sesuatu yang itu yang saya bilang bahwa ya tidak baik lah secara aturan tidak diatur. Tetapi tidak baik. Yang diatur itu adalah hubungan kekeluargaan.
Rangkap jabatan mungkin di dalam pemerintahan biasa bagi saya ya. Ada kepala dinas dia menjabat ini, ada ini dia menjabat ini, ada jabat. Walaupun memang ketika bicara sekretaris provinsi tugasnya memang sangat besar, ya kan? Ya betul. Kenapa tidak pakai yang lain yang mungkin dia tidak terlalu punya tugas yang besar ya. Lalu sebelum Pak ini komisaris utama siapa itu? Kan dulu juga tidak sekprov kan si Pak Sapta Parengkuan apa? Yang pernah komisaris, ya kan? Yang sempat komisaris utama Bang Sulutgo sebelum Pak Silangin ini kan? Memang unsur birokrat itu harus ada, unsur birokrat, karena mereka pemegang saham, artinya yang pemodal itu seperti itu. Gitu. Tetapi ya kembali lagi nanti artinya ini punya daerah, punya pemerintah daerah yang suntikan modal itu dari duit APBD. Nah, kalau suntikan modal dia dari APBD, Bang Sulutgo ini yang punya tugas fungsi mengawasi aliran-aliran duit APBD, duit rakyat ini adalah dewan. Ya kan? Jadi apa beda ketika dia juga mengontrol, mengawasi jabatan sebagai sekretaris provinsi, dan apa beda juga nanti dia mau mengontrol, mengawasi jabatan sebagai misalnya komisaris utama misalnya. Ya kan? Walaupun mereka pertanggungjawabannya ke kepala daerah, tapi dewan itu punya karena bank itu memakai uang rakyat yang penyertaan modalnya itu diketuk di dewan, sehingga wakil rakyat ini punya tugas tanggung jawab, salah satu mereka boleh hearing, panggil hearing menyangkut fungsi pengawasan ini bank kenapa rugi misalnya. Nah, bagaimana bisa terkonek lagi urusan dengan pemerintah Silangin, ketika urusan lagi dengan bank Silangin juga. Ini kan jadi hal yang jadi tanda tanya lah sama ini. Apakah kita kekurangan aset, kekurangan SDM? Nah, justru itu merugikan secara politis bagi saya. Ketika gubernur mengambil keputusan itu, ya kan, karena orang akan bertanya ini apa kita kekurangan? Saya pikir tidak kekurangan. Kita punya orang-orang yang banyak lah, artinya jabatan di ketua dewan aja kita punya, yang saya bilang tadi, apalagi jabatan-jabatan di birokrat, kita punya orang-orang yang juga katakanlah dia sangat profesional, ya kan, yang bisa juga membawa kemajuan Bang Sulutgo ini bisa lebih baik. Dan sekali lagi itu nanti konflik interestnya akan kelihatan ketika dewan memainkan perannya. 3 tugas ini, dia mengawasi pemerintahan, dia mengawasi mungkin aliran penyertaan modal yang di bank ini, ya kan pasti kita pikir tidak sehat, walaupun itu tidak diatur, tapi itu akan tidak sehat, hal seperti tidak sehat, dan kita lihat ini ya sangat tidak elok lah yang terjadi di Sulawesi Utara ini, toh. Itu Bung Chandli, bagi saya pribadi seperti itu. Kalau kacamata profesional, dalam hal tertentu kita bisa profesional. Jadi ingat itu yang saya bilang, ada menyangkut anggaran yang ini perlu kompromi, perlu deal, dan itu bisa cepat kompromi ini, dan deal-dealan ini bisa cepat karena ada hubungan kedekatan keluarga. Tidak ada lagi semacam kontrol lagi. Itu seperti itu. Nah, terakhir Bung Berti, ada tawaran solusi dari Bung sendiri, seharusnya gimana supaya pemerintah juga pihak-pihak terkait itu harusnya memberikan pendidikan politik, bagaimana juga memberikan teladan kepada masyarakat. Silakan. Itu saya pikir ya, gubernur kan terkenal dengan tagline-nya lah, pemimpin adalah teladan, dia memberikan teladan yang sangat luar biasa, menyangkut ya mungkin di Sulawesi Utara ini pembangunan, beliau punya anggota DPR RI sehingga beliau punya ya keahlian lah melobi anggaran untuk dibawa ke Sulawesi Utara. Nah, ketika ini ada proyek-proyek nasional banyak di Sulawesi Utara ya, saya pikir ya, dan ini perlu diawasi.
perlu diawasi. Orang yang bukan saja yes boss, gitu ya kan, seperti itu. Dan itu kita percayakan ke teman-teman di DPRD provinsi, yang walaupun mayoritas kursi itu juga milik pemerintah, milik eksekutif dalam PDI. Cuman kan persoalan di pimpinan dewan. Saya berharap ke depan tidak ada lagi hal seperti itu. Artinya ya aturan juga ada kok di partai tentang pengkaderan. Toh, marilah diisi dengan orang-orang yang benar-benar memang tidak, kalau bisa ya harapan saya tidak ada hubungan kedekatan, hubungan kekeluargaan, hubungan saudara dengan penguasa, dengan gubernur, kepala daerah, sehingga tidak ada terjadi konflik-konflik kepentingan. Apalagi gubernur, sekretaris provinsi, ketua dewan. Ini kan 3 trisula lah ibaratnya. Ini kan tidak sehat jadinya. Menurut saya tidak sehat. Dan akan tidak sehat ini bagi pendidikan politik bagi masyarakat. Baru yang kedua terkait juga dengan komisaris utama, ya kita pikir juga sama, hubungannya sama. Ini akan tidak sehat. Jadi ke depan saya berharap gubernur bisa mengevaluasi hal-hal seperti ini, supaya kita bisa benar-benar masyarakat yang sudah menaruh kepercayaan kepada pemerintah, pada gubernur lewat pilkada, pada wakil rakyat lewat pilcaleg, ya kan, benar-benar orang-orang yang memang profesional di semua lini, tidak di profesional yang saya bilang tadi, ya kan, profesional semua. Ada kebijakan-kebijakan yang pencitraan, jadi harus profesional, harus mau mengkritik, dia harus bisa siap menjadi oposisi juga dalam fungsi sebagai wakil rakyat ke depan. Apalagi dalam penentuan-penentuan mungkin perusahaan-perusahaan daerah, ya saya berharap gubernur memang kalaupun ini sudah terjadi, ya apakah ini perlu dievaluasi, ya saya berharap dievaluasi. Tapi ke depan dalam penentuan mungkin kita ada perusahaan-perusahaan daerah, ya kalau bisa ya, janganlah ada yang namanya hubungan-hubungan kekeluargaan. Carilah orang-orang yang punya kapasitas profesional, yang mereka juga punya intelektual yang luar biasa, yang ingin membangun. Berikan kesempatan juga kepada teman-teman yang mungkin ya katakanlah dia punya kapasitas profesional dan punya intelektual yang luar biasa yang ingin membangun daerah kita. Jangan hanya terputar di dinasti ini, artinya terputar di keluarga. Oh ini, jangan. Diberikanlah kesempatan ke warga Sulawesi Utara, orang-orang yang hebat, saya pikir tingkat kecerdasannya. Begitu, Bung Tani. Oke, terima kasih Bung Berti atas waktunya, atas semua inspirasi dan juga masukan-masukan yang positif. Semoga dialog kita hari ini bisa memberikan manfaat. Dan untuk M-People, terima kasih Anda telah mengikuti juga program kami ini. Kami menyajikan dan Anda yang menilai. Salam sehat, salam hebat. Terima kasih. Terima kasih.